GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Kembali lagi kita berjumpa dalam Morning Call GPIB bersama saya, Pendeta Benoni Kloke, yang saat ini dipercayakan menjalankan tugas sebagai pendeta jemaat di GPIB Efrata Padang, tepatnya di Pos Pelkes Maranatha dan Pos Pelkes Mitra Kasih, Solok Selatan, Sumatera Barat. Sebelum memulai aktivitas dan pekerjaan kita hari ini, marilah kita membaca dan mendengarkan renungan kita. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, kami diselamatkan, dan sebagai juru selamat hidup kami, yang saat ini adalah firman yang hidup dan menjadi daging, kami akan mendengarkan firman-Mu, dan akan kami terapkan di dalam kehidupan kami. Bimbinglah kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti firman-Mu, dan kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, bacaan kita terambil dari kitab Yesaya pasal 11 ayat 11 sampai dengan 14 yang menyatakan, pada waktu itu Tuhan akan mengangkat tangannya lagi untuk menebus sisa umatnya yang tertinggal di Asyur dan Mesir, di Patros, Ethiopia, dan Elam, di Sinear, Hamat, dan pulau-pulau di Laut Tengah. Ia akan menaikkan suatu panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang Israel yang terbuang, dan akan menghimpun orang Yehuda yang terserak dari keempat penjuru. Kecemburuan Efraim akan berlalu. Mereka yang menghimpit Yehuda akan lenyap. Efraim tidak akan cemburu lagi kepada Yehuda, dan Yehuda tidak akan menghimpit Efraim lagi. Tetapi mereka akan menukik ke barat melewati bahu gunung Filistin. Bersama-sama mereka akan menjara bangsa-bangsa di timur. Edom dan Moab akan menjadi rampasan tangan mereka, dan orang Amon akan patuh kepada mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB, mari sedikit mendengar latar konteks yang terjadi. Setelah pemerintahan Salomo, terbagi dua pemerintahan, baik di Israel bagian utara dan bagian selatan. Yang saat ini dalam bacaan kita, bagian utara dipimpin oleh suku Efraim, dan yang selatan oleh Yehuda. Efraim dan Yehuda terlibat pertengkaran. Pertengkaran ini menjadikan gambaran atau simbol dari perpecahan spiritual dan moral umat Allah. Karena seringkali mereka melupakan janji-janji Allah. Dari hal inilah yang mengakibatkan hukuman Allah terhadap umatnya melalui penaklukan dan pembuangan bangsanya oleh bangsa asing yang di kitab Yesaya katakan oleh bangsa Asyur. Pada bacaan kita pasal Yesaya pasal 11 ayat 11 sampai dengan 14, bagaimana kondisi Efraim dan Yehuda telah ditaklukkan oleh Asyur. Dan bagaimana juga di dalam pasal 11 ini mau memberikan pandangan harapan akan pemulihan dan juga kesatuan. Yesaya memberikan pandangan bahwa Tuhan akan mengembalikan sisa umatnya dari berbagai penjuru, meskipun mereka tersebar di berbagai tempat. Kita dapat melihat dari ayat yang ke-11. Pada waktu itu, Tuhan akan mengangkat tangannya lagi untuk menebus sisa umatnya yang tertinggal di Asyur dan Mesir, di Patros, Ethiopia, dan Elam, di Sinear, Hamat, dan pulau-pulau di tengah laut.
Ayat 11 ini menjadi pengingat bahwa Tuhan tidak ada melupakan janjinya. Ia tidak menganggap jauh orang-orang pembuangan itu terlalu jauh atau mereka yang hilang. Tapi Tuhan memanggil dan Tuhan memulihkan mereka dengan mengumpulkan mereka menjadi satu. Tuhan menunjukkan kesetiaannya terhadap janjinya bahwa ia akan pulihkan umatnya. Kita bisa melihat bahwa perpecahan yang diserang oleh Asyur, Efraim tersebar di beberapa tempat, dan Tuhan panggil dan Tuhan kumpulkan untuk dipulihkan. Dari ayat 12 kita bisa melihat ia akan menaikkan suatu panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang, dan akan menghimpun orang Yehuda yang terserak dari keempat penjuru bumi. Ayat ini menggambarkan bagaimana kita untuk mencari persatuan di dalam nama Tuhan. Dapat dilihat Tuhan mengumpulkan seluruh umatnya. Persatuan ini untuk mengatasi perpecahan dan perselisihan. Dan bersatu di dalam nama kreasi Kristus, bahwa semua itu menghilangkan iri hati, menghilangkan dendam yang terjadi. Kita melihat di ayat 13 dan 14 bahwa hasil dari pemulihan yaitu persatuan. Efraim dan Yehuda tidak lagi dalam kecemburuan atau tidak lagi iri hati. Bahwa Tuhan memulihkan mereka dari rasa kecemburuan dan iri hati mereka. Bersatu di dalam Kristus, mendapat kedamaian dan harmoni. Ketika hidup kita dalam kesetiaan dan kasih Kristus, iri hati dan permusuhan dipulihkan. Namun kadang-kadang kita sebagai orang Kristen seringkali mengabaikan Allah sendiri. Seringkali kita memelihara iri hati dalam diri kita yang sejujurnya jauh dari ajaran Tuhan. Melalui peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus merupakan karya Allah dan janjinya untuk memulihkan, merangkul seluruh umatnya agar setiap orang yang percaya kepadanya kembali kepadanya dan setia kepada Tuhan. Sahabat GPB, kita belajar dari Efraim dan Yehuda. Iri hati menimbulkan perpecahan. Perpecahan dalam persekutuan, perpecahan juga terhadap hubungan kita kepada Allah. Tuhan ataupun hubungan yang kita jalankan seringkali menjadi tidak fokus ketika kita iri hati, karena akan merusak batin kita. Maka hubungan kita dengan Tuhan menjadi tidak fokus. Tuhan ingin kita bersatu di dalam kasih Kristus, terutama menjalankan sebuah persatuan dalam sebuah persekutuan. Kita dikuatkan bersama dan kita menjadi saksi Kristus karena sebuah peristiwa yang kita lalui, yaitu peristiwa kematian Yesus Kristus dan kebangkitannya. Allah mau kita setia kepadanya, maka Ia rela memberikan anaknya yang tunggal, merupakan karya Allah, peristiwa yang menakjubkan, dan kita bersaksi bahwa kita pengikut Kristus. Untuk peristiwa yang telah berlalu minggu lalu, artinya peristiwa kebangkitan Yesus Kristus membuat kita untuk bersaksi di dalam hidup, untuk setia kepada Tuhan dan memelihara persatuan, sebab kita telah dipulihkan. Baik ibu, bapak, saudara, dan anak, dan juga saya sendiri, kita telah dipulihkan melalui peristiwa kematian Yesus Kristus dan peristiwa kebangkitan yang kita rayakan. Maka dari itu ada beberapa poin yang kita dapat pelajari. Pertama, bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Kebangkitannya merestorasi hubungan, yaitu bagi saya mengambil sebuah persamaan sederhana. Restorasi yaitu memperbaiki hubungan.
Artinya, bagaimana kita melihat hubungan kita kepada Tuhan? Apakah sejauh ini kita telah memberikan perhatian, pelayanan, atau telah merendahkan diri dan rendah hati di hadapannya? Atau seringkali kita lebih banyak mengabaikannya? Peristiwa Paskah berulang kali hadir dalam hidup kita dan kita rayakan. Tapi adakah kita pembaharuan diri, memberikan perlahan-lahan sebuah peningkatan hal yang baik dalam diri kita? Artinya kita melihat dalam diri kita dan memeriksa kembali dan memperbaiki hubungan kita terhadap Tuhan. Yang kedua ialah bagaimana memperbaiki hubungan kita dengan sesama atau kepada orang terdekat yang kita sayangi. Contoh halnya ialah keluarga. Keluarga adalah bentuk persatuan yang paling ideal yang diharapkan Tuhan. Bagaimana persatuan itu menguatkan kita untuk memperjuangkan karya Allah dalam hidup kita. Dalam hal ini yang saya maksud ialah bagaimana mewujudkan kasih Allah dalam hidup kita. Jika kita memberikan iri hati, maka kita akan memunculkan perpecahan baik dalam keluarga kita. Maka kita perlu melihat dari yang terdekat hubungan kita terhadap keluarga. Kalau Tuhan telah memulihkan diri kita, ada baiknya juga kita memulai menerapkan bagaimana kita memperbaiki hubungan kita terhadap keluarga kita, baik kepada orang tua kita ataupun kepada anak kita atau seluruh sanak saudara kita. Dalam keluarga kita akan dikuatkan bersama. Jika kita bersatu, maka kita akan kokoh dan teguh. Poin yang ketiga ialah bagaimana kita setia terhadap Tuhan. Sebab Tuhan telah setia memenuhi janjinya dengan memulihkan kita dan juga mempersatukan kita melalui Yesus Kristus. Maka daripada itu, bagaimana kita juga setia kepada Tuhan memberikan diri. Karena semua dalam hidup kita tentu Tuhan menyertai kita dan memberikan berkat yang sederhana. Berkat yang sederhana kita rasakan dari Tuhan yang sangat mendasar ialah nafas kehidupan. Setiap kali kita bernafas, kita patutlah bersyukur. Sebab itulah berkat sederhana dari Tuhan. Dari bacaan kita mengajarkan kita untuk memeriksa hubungan kepada Tuhan dan memeriksa hubungan kita kepada sesama kita, terutama dari dimulai keluarga kita. Dan yang terakhir, bagaimana kita setia dalam ajarannya untuk menerapkan cinta kasih dalam perbuatan kita di dunia ini. Tuhan memberkati kita dalam setiap karya pelayanan dan senantiasa memberikan hikmat sukacita dalam hidup kita. Tuhan berkati. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Maha Penyayang, kami bersyukur telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman ini menjadi pengajaran bagi hidup kami dan juga menguatkan kami menghadapi semua pergumulan yang ada dalam kehidupan kami. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami menerapkan dan mengaplikasikan firman-Mu di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Kami meyakini dalam setiap firman yang telah diperdengarkan kepada kami menjadikan sumber kekuatan dan keberanian kami, dan kami tersadar untuk memelihara persatuan, terutama dalam hubungan pribadi kepada Tuhan dan juga hubungan pribadi kepada orang terdekat, yaitu keluarga. Dan tidak hanya itu saja, mampukan kami menjadi pelaku kasih di dalam kehidupan kami. Pada saat ini juga kami akan melakukan aktivitas dan rutinitas kami. Tuhan berkati kami dan melindungi kami dari segala cobaan dan bahaya,
Tuhan tuntun dan sertai kami dalam hari ini hingga malam nanti kami akan bersekutu kembali kepadamu. Inilah doa yang kami halaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Hidup dan Juru Selamat. Kami berdoa. Amin.